ngomong-ngomong soal ini, baca tuh apa yang Pak Said Didu cuitkan di media sosial. Kita akan lihat serangan balik geng SOP. Solo, oligarki, Parcok ke pusat komando serangan ke oligarki sedang berlangsung. Itu saja. Ini maksudnya gimana? Ya saya karena drama kemarin itu bahwa yang ini kan Febri kan ketua tim PKH yang berkali-kali menunjukkan hasilnya menyita uang puluhan triliun dan disaksikan oleh Presiden Prabowo. Itu kan kerjanya tim PKH menertibkan oligarki. Nah, akhirnya orang kalau ini tidak diungkap kasusnya apa sebenarnya, maka orang bisa mengarah kepada tweet saya ini bahwa oligarki melakukan serangan balik kepada PKH bukan kepada Febri gitu kan. Nah, padahal bisa tahu memang murni penegakan hukum. Jadi saya memang hari ini tuh saya berharap Presiden turun tangan langsung menyelesaikan ini. Jadi itu sebenarnya serangan balik dari siapa untuk siapa secara spesifiknya? Karena begini, serangan ke Prabowo, oligarki ke Prabowo tuh tinggi banget dalam segala hal. Rupiah dianjlokkan, harga saham dianjlokkan, apa segala. Karena dia memang menyentuh dan komandan menertibkan oligarki di tambang dan perkebunan adalah Febri Jampitsus, ketua pelaksana tim PKH. Nah, ini jangan sampai orang membaca kalau ini Pak Presiden penegak hukum tidak membuka kasus apa sebenarnya, maka bisa ditafsirkan seperti tweet saya ini. Bisa ditafsirkan itu bahwa ini serangan oligarki. Padahal mungkin juga ini adalah murni penegakan hukum. Itulah pentingnya menurut saya. Ini kan sampai sekarang nggak ada apa kasusnya, siapa tersangkanya, ya. Terus dalam rangka apa sehingga dilakukan penggeledahan. Karena penggeledahan itu adalah kalau sudah biasanya pemahaman saya, kalau sudah jelas kasusnya, tersangkanya penggeledahan itu adalah pengambilan barang bukti. Kalau sampai hari ini yang Pak Said baca lebih besar mana? Murni penegakan hukum atau perlawanan hukum? Bisa campur. Bisa campur karena? Bisa campuran. Pemahaman saya ini masih bercampur. Tapi jangan mengorbankan penegakan hukum. Saya setuju. Ya, jangan mengorbankan penegakan hukum. Jadi menurut saya ini juga saatnya polisi harus menyatakan kalau ini menyatakan kasusnya ini, tersangkanya ini itu jangan ditutupi begini, karena kalau begini terus maka orang bisa berpandangan siapa tahu menunggu negosiasi di balik layar. Itu yang paling bahaya. Ya, transparansi harus berlanjut, Mbak. Jadi orang melihat semua penggeledahannya. Tetapi kan harus diteruskan, kalau ini penyidikan berarti sudah ada pidananya. Pidananya apa? Kemudian siapa tersangka, ditetapkan tersangkanya siapa dengan segera. Saksinya mana saja. Dan tentu pihak-pihak yang dirugikan dalam konteks misalnya geledah tanpa sah, dia bisa gugat pra peradilan. Maka pertanyaan besar kan penggeledahan ini pasti izin dari pengadilan. Di mana izin pengadilannya? Jadi ini ranah yang menurut saya akan diuji di pengadilan nanti sejauh mana konstruksi. Apakah uang yang digeledah ini sekian sangat besar ini itu bersumber dari hal-hal tidak jelas. Karena misalnya kalau pakai tindak pidana pencucian uang kan harus dibuktikan tuh uangnya dari mana sumbernya. Dalam konteks dia sebagai misalnya pejabat PNS kan nggak realistis. Pejabat PNS misalnya ASN ketika ada Pak Didu punya uang sekian puluh miliar tuh dalam masuk akal, kita nggak masuk akal kalau dia pengandelin gaji gitu. Apalagi misalnya di KPK itu status atau laporan keuangan LHKPN itu kan ada jelas misalnya LHKPN-nya berapa. Misalnya kalau Pak Jampitsus itu 18 miliar gitu. Nah sekarang di rumahnya ada sekian puluh miliar. Berarti ada yang tidak sinkron antara LHKPN dengan jumlah apa yang didapatkan di rumahnya. Artinya bukan semata-mata serangan balik oligarki dong, tapi aparat penegak hukum yang bobrok juga memang. Kalau itu sih saya pikir pengetahuan publik lah. Artinya itu keniscayaan kalau dari kasus ini. Ya udahlah, kita tahu lah semua, nggak usah kita tutupi. Penegakan hukum dari pusat sampai kabupaten tuh, udahlah, kita paham lah. Dan itu sesuai dengan data banyak. Jadi baik itu Transparansi Internasional, World Justice Project, banyak sekali indikator indeks yang menyebabkan bahwa salah satu dunia yang paling korup di Indonesia adalah lembaga penegak hukum. Dan salah satu yang paling berat adalah hukum pidana. Jadi aparat penegak hukum menjadi sarana bukan lagi menegakkan keadilan, tetapi menjadikan hukum sebagai komoditas.